Angkat pujian rohnya aja. Ku ada hari ini karena Tuhan baik. Hari ini percaya enggak bahwa ada di tempat ini enggak kebetulan? Tuhan sangat baik sama saudara dan saya. Amin. Ingat, kalau hari ini doamu belum terjawab, Tuhan tidak lupa. Sama seperti Tuhan tidak lupa janjinya kepada Elisa bahwa dia akan melakukan mujizat double dari apa yang dilakukan Elia. Hari ini pun Tuhan akan bikin mujizat-mujizat baru dalam hidupmu. Mari kita berdiri, kita angkat referensi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik, karena baik bagiku. Semuanya kau lewati, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Tidak pernah habis kata Tuhan, tidak pernah habis. Berkatmu tidak pernah habis. Barang di tokomu tidak akan pernah habis kata Tuhan.
Saya tidak ngerti apakah saudara pria atau wanita. Tetapi ini yang saya lihat, aku akan menang. Dan Tuhan akan memberkati kamu di battle. Saya melihat di antara saudara ada beberapa orang yang seperti Petrus. Petrus di atas perahu ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air. Engkau sudah dengar firman Tuhan. Engkau sudah dengar Yesus ngomong sama kamu, keluar dari perahu berjalanlah. Tapi engkau tetap stuck di situ. Hari ini Tuhan berkata jelas kepada saudara, saya tidak ngerti siapa saudara. Tapi dengarkan untuk orang ini. Engkau sudah dengar firman, yang kau lakukan cuma satu. Keluar dari perahu. Keluar dari perahu. Mujizat tidak bisa terjadi kalau kamu tetap nyaman di perahu. Yes. Saya rasa Roh Kudus mulai bergerak terus. Ada yang pahit hatinya, dengarkan ini baik-baik. Tuhan membeban hatimu hari ini. Kau pahit dengan suamimu. Kau pahit dengan perkataan istrimu juga. Ada beberapa orang. Hari ini Tuhan berkata, ampuni. Kamu mengampuni bukan menguntungkan orang yang kau ampuni, tapi kau mengampuni orang, itu akan menguntungkan dirimu sendiri. Kamu tidak hidup dalam kepahitan. Ketika kau tidak hidup dalam kepahitan, maka dengarkan baik-baik. Langit di atasmu bukan lagi tembaga, tapi dirubah Tuhan. Hujan akan turun dalam hidupmu. Rilis pengampunan kepada orang yang menyakiti kau hari ini. Saya melihat ada satu hal. Kau pernah ditipu orang. Saya tidak ngerti siapa saudara. Kau pernah ditipu dalam hal keuangan. Belajar ngampuni, rilis. Ketika kau rilis, Tuhan bicara, aku akan gantikan lebih lagi. Dan hari ini Tuhan mengingatkan salah satu firman. Ketika ada orang yang tercuri dari dirinya, maka yang mencuri akan diwajibkan mengganti dua kali lipat. Apa yang dicuri setan dalam hidupmu, Tuhan berkata, dia harus mengembalikan 2 kali lipat. Belajar rilis pengampunan kepada orang yang menipu kamu. Ada orang yang terima visi besar tapi kau bingung bagaimana mewujudkannya. Dengarkan baik-baik, jangan jadi Abraham yang mencoba menolong Tuhan. Jangan cari pertolongan manusia agar engkau menolong Tuhan. Visinya dari Tuhan, berkatnya dari Tuhan, uangnya dari Tuhan, dan orang-orangnya akan dikirim Tuhan ke kamu. Jangan mengusahakan dengan kedagingan kepada Tuhan. Hati-hati. Visi itu datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan tangan manusia menjamah visinya. Yang kau lakukan adalah kau serahkan sama Tuhan. Pasti selesai. It is done, kata Tuhan. Loyalitas, saya dengar kata loyalitas, saya tidak ngerti untuk siapa ini. Tapi dengarkan ini. Ketika kau belajar loyal kepada manusia, maka engkau sedang loyal kepada Tuhan. Apa yang kau lakukan kepada manusia, itu juga yang akan diperlakukan Tuhan dalam hidupmu. Kamu tidak bisa dipercaya hal besar kalau hal yang kecil saja kamu tidak bisa lakukan, kata Tuhan. Belajar loyal kepada siapa orang yang mempekerjakan kamu. Belajar loyal kepada siapa orang yang memberi kesempatan kamu untuk melayani. Saya merasa di antara saudara ada yang juga merasa hidup itu seperti kayak tembok. Kok doa ini kok tidak tembus-tembus Tuhan. Hari ini dengarnya baik-baik. Aneh, saya dengar sesuatu. Kamu tidak berakar sih. Kamu tidak berakar, kata Tuhan. Belajar berakar. Loh kenapa kok berakar? Karena ada satu janji Tuhan kepada salah satu keturunan Yakub yang berkata apa? Bahwa dia daunnya akan melintasi tembok. Tembok itu memang tidak bisa kamu hancurkan, tapi kamu bisa melintasinya, kata Tuhan. Ada pengurapan untuk kamu bisa melintasi persoalan hidup.
disertai dengan kuat, kamu akan dibawa Tuhan. Saya melihat Tuhan tumbuh seperti pohon. Tiba-tiba pohon itu akan melintasi tembok persoalan dan kamu berkata, tiba-tiba cuma dilewati. Hari ini kau yang lagi stuck, dengarkan baik-baik. Berakar dalam Tuhan, berakar dalam firman kata Tuhan. Kau akan lihat hal yang ajaib, tiba-tiba Tuhan bawa kamu, loh sudah lewat ternyata. Persoalan apapun, semua berdoa, jangan diam, jangan diam. Biarkan Roh Kudus itu bebas hari ini. Saya tidak tahu apakah tahun depan saya akan kesini lagi, tapi untuk belajar, ini kesempatan terakhirmu. Biarlah Tuhan membersihkan hidupmu. Yesus, saya merasa ada satu pesan juga untuk beberapa orang, kalau ada 2-3 orang. Bersihkan cawan sebelah dalam kata Tuhan. Saya tidak ngerti apakah sudah melayani Tuhan, apakah sudah tidak melayani Tuhan. Tapi pesan Tuhan ini datang kepada saudara 2-3 orang ini. Bersihkan cawanmu yang sebelah dalam. Mungkin kau terlihat di luar kau bahagia, tapi sebetulnya dalammu, hatimu itu kotor, hatimu itu susah. Kamu mau endam itu dan orang lain gak ada yang tahu tentang keluargamu. Tapi hari ini saya sebagai penyambung lidahnya Tuhan ngomong sama saudara, aku tahu kamu seperti keran. Di depan kamu kuat, tapi di dalam kamu rapuh kata Tuhan. Jangan kamu pikir aku tidak tahu kamu. Serahkan sama Tuhan. Izinkan Tuhan membersihkan bagian dalam hidupmu. Belajar untuk terbuka sama Tuhan. Dia tahu tentang saudara. Dia tahu kelemahanmu. Dia tahu persoalanmu, sekalipun orang di samping kamu tidak pernah tahu kamu punya masalah apa. Kamu terlihat happy di depan orang, tapi Tuhan tahu kamu tiap malam kamu nangis di hadapan Tuhan. Dia tahu. Kamu meratapi hidupmu, kamu meratapi persoalan-persoalan yang datang dari hidupmu. Dia tahu, karena Dia adalah Tuhan di dalam lembah. Dia selalu nunggu kamu. Kamu tidak lihat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Saudara yang punya toko, dengarkan baik-baik. Saya tidak ngerti apakah ini akan kau lakukan atau tidak, tapi ini dengarkan ini. Mulai besok pagi ketika kau buka toko, kau berdiri di depan toko, angkat tanganmu. Kalau kau berani, kau angkat tanganmu di depan toko dan kau berkata, deklarasikan, hari ini berkat Tuhan akan datang. Saya tidak tahu siapa saudara yang punya toko, tapi saya digerakkan Tuhan untuk ngomong ini. Saya melihat ada seorang bapak-bapak kalau tidak salah yang punya toko. Kau mengeluh tokomu mulai sepi. Dengarkan ini. Besok pagi pada waktu kau buka toko, kau berdiri di depan. Tidak usah peduli orang lain lewat. Iman itu butuh keberanian kata Tuhan. Angkat tanganmu dan berkata, hari ini berkat akan datang, dan itu akan datang. Akan ada pembeli yang datang yang kamu di luar ekspektasi kamu. Orangnya mungkin tidak nawai, tapi tiba-tiba itu akan nolong kamu untuk bayar tagihan-tagihanmu yang penuh. Tuhan bersihkan. Lakukan itu. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Ada orang yang mengeluh tubuhnya sakit. Saya lihat tubuhnya sakit. Tapi hari ini pesan Tuhan buat saudara, dengarkan ini baik-baik. Yang sakit bukan tubuhmu, hatimu. Hatimu beres, tubuhmu selesai. Beres. Hatimu beres, tubuhmu sehat. Itu dimulai dari hatimu. Jangan nyimpen pahit, tidak akan sembuh. Tuhan ngomong, kamu sudah beberapa kali ke dokter toh, percuma. Hatimu beres, tubuhmu beres. Nah, kita berkata hati yang gembira itu obat. Saya dengar rema Tuhan ini. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kamu
kamu habiskan duit itu percuma, tidak sembuh. Kau yang bermasalah hatimu, coba hari ini kau ambil keputusan, hari ini akan bersuka cita terus. Aku tidak mau marah, aku tidak mau pahit, aku mau terus bersuka cita. Besok pagi kamu bangun, biasanya lehermu ada yang sakit. Hari ini kalau kamu lakukan itu, sepanjang hari kamu tidur, besok bangun badanmu enak. Kira apa ya saudara? Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan akan berkati saudara semua. Hari ini hambamu berdoa di depan jemaat Tuhan di tempat ini, karena Kau yang suruh Tuhan. Ini adalah pelayanan terakhir di tahun ini di tempat ini. Hambamu berdoa, setiap orang yang mengangkat tangannya hari ini tidak pernah kekurangan. Dan di dalam tanganmu itu ada emas yang tidak terlihat. Dan setiap apapun yang kau sentuh sejak hari ini, itu akan menjadi emas dalam hidupmu. Dan engkau tidak pernah kekurangan. Ada orang yang saya tidak ngerti, kau datang nih hamba Tuhan atau pendeta atau apa, saya tidak tahu. Tapi dengarkan baik-baik, kau juga frustasi pertumbuhan jemaatmu tidak banyak. Tapi dengarkan ini baik-baik, kalau kau datang di tempat ini, atau kau yang online juga lihat ini, dengarkan ini baik-baik. Sentuh jemaatmu akan jadi banyak. Tangan itu akan diurapi Tuhan semua. Tangan yang diangkat ini Tuhan kau urapi dengan pengurapan yang baru. Yang melayani kau berikan pengurapan Lewi yang selalu berdiri di hadapan Tuhan, yang membawa hadirat Tuhan kemanapun mereka pergi. Tuhan berkata akan ada pengurapan Sebulon. Saya tidak ngerti Sebulon salah satu suku di Israel. Itu kelihatannya karunia bisnis, ketajaman untuk melihat sesuatu peluang-peluang yang baru. Dia bisa melihat momen, masa, waktu dan lain sebagainya. Dan itu akan diturunkan dalam hidup saudara. Kau akan lihat barang apa yang akan laku ke depan, dan kau akan datangkan itu. Dan kau akan menjadi pebisnis yang luar biasa. Tapi orang akan tanya kamu, kenapa kamu bisa? Kamu sendiri akan bilang, tidak tahu, itu Tuhan, selesai. Itu dari Tuhan. Tidak usah kau pikir. Hari ini dengarkan baik-baik, Tuhan akan tuntun hati kamu, bukan otak kamu. Otak kamu harus ada di lututmu. Tempat kamu berdoa itu tidak penting hari ini. Tuhan butuh hati yang mau dituntun, kepekaan kupingmu untuk dengar suara Tuhan. Telingamu akan menjadi telinga seorang murid kata Tuhan. Dan hatimu akan dituntun Tuhan. Dan sejak hari ini kamu akan bergerak dengan hatinya Tuhan. Ketika kau bergerak dengan hatinya Tuhan, bisnismu akan diberkati Tuhan. Pekerjaanmu akan diberkati, karirmu akan naik, dan pelayananmu akan mendunia sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas jemaat di tempat ini. Berkati berlimpah-limpah, dan sampai rumah ini akan jadi tahun depan di dalam nama Yesus. Di dalam yang sudah jadi, saya melihat sudah jadi, sudah jadi. 3.000 orang akan masuk di tempat ini dalam nama Yesus. Sudah jadi semuanya, dipenuhi jiwa-jiwa yang baru. Kau berkati Bulani, kita angkat tangan kita arahkan ke Bulani, kau berikan kekuatan yang baru. Jangan ngomong kamu sudah tua, karena Tuhan bilang ada spirit Kaleb dalam dirimu. Kaleb di usia tuanya dia masih minta kepada Yosua, berikan gunung itu kepadaku. Dan kamu akan minta sama Tuhan apapun yang Tuhan inginkan untuk kamu minta. Jangan pikir kamu sudah tua, kamu masih muda di hadapan Tuhan. Berkati dengan kesehatan yang baru, tubuh yang baru, organ tubuh yang baru dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang tahan tinggal dalam tubuhnya. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk membawa domba ini kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat Allah turun atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus. Saya kok tiba-tiba Tuhan tunjukkan. Ini dengarkan, tangkap dengan iman. Kamu sedang dibawa Tuhan, saudara semua, di rumput yang hijau. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak stres lagi. Rumput hijau. Saya melihat rumput hijau di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman. Berkat kami ada di bawah kaki kami. Di dalam nama Yesus. Makanan kami sudah disediakan